Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Pratiwi, 6891247 dari kelas MBS 5E. Akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah organisasi memerlukan manajemen? Jawabannya adalah iya, memerlukan. Dan alasan utama manajemen itu dibutuhkan dalam suatu organisasi atau usaha adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat yang meminimalkan dampak negatifnya. Lalu yang kedua adalah tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu selanjutnya adalah tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya dalam organisasi. Lalu ada tujuan tertentu, betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik tetapi organisasinya tidak baik. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi yang paling dasar adalah yang pertama, harus ada wadah atau tempat untuk bekerja. Selanjutnya, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Lalu, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Dan yang terakhir, harus ada tujuan bersama yang akan dicapai. Lalu, keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen diantaranya yaitu yang pertama, menurut Dalton dalam manajemen Principle and Management, fungsi manajemen terbagi menjadi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan. Selanjutnya, menurut George Terry dalam Principle of Management, proses manajemen terbagi menjadi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan, exploiting atau pelaksanaan. Lalu selanjutnya menurut Luther M. Gould, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau pengadaan tenaga kerja, directing atau pembimbingan, coordinating atau pengkoordinasian tugas, reporting atau pelaporan, budgeting atau penganggaran. Selanjutnya alasan yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yaitu manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat pekerja, pemilik dan karyawan maupun pelanggan, konsumen, supplier, pemerintah dan masyarakat. Lalu alasan yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Dan yang dimaksud efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan
terbaik antara output dan input. Artinya beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Singkatnya, semakin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Jadi, seorang manajer dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan masukan-masukan yang digunakan, misalnya tenaga kerja, uang, bahan, mesin-mesin, dan waktu yang diperlukan. Efisiensi organisasi mungkin lebih mudah terjadi jika ada keterlibatan warga negara dalam kerja pemerintah. Efisiensi saja tidak cukup, tetapi juga responsiveness to concern of citizens. Efisiensi menghendaki adanya mekanisme rasional dalam organisasi. Sedangkan sebelum pejabat memutuskan untuk memerlukan informasi yang lengkap atau komprehensif, benarkah ini sudah terpenuhi? Dan benarkah bahwa keputusan itu sudah mengakomodasi kepentingan organisasi dan kepentingan partisipan? Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang relevan. Efisien jika output lebih besar daripada input, maksudnya hasil lebih besar daripada pengorbanan. Lalu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya efektivitas adalah sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dan realisasi. Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektivitas ialah melakukan pekerjaan yang benar atau doing the right thing. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau doing things right. Oleh karena itu, menurut beliau bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Contohnya adalah ketika seorang manajer bersikeras untuk memproduksi mobil dengan ukuran yang besar, sedangkan permintaan masyarakat justru tertuju pada mobil-mobil yang kecil, maka itu adalah manajer yang tidak efektif. Meskipun produksi mobil-mobil yang besar tersebut dilakukan secara efisien. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut sudah tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Proses-proses dari lembaga dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan. Efektivitas berkaitan dengan seberapa jauh sasaran telah tercapai, dan efisiensi menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni perbandingan biaya, usaha, dan pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Efektif jika sasaran organisasi tercapai. Dikatakan efektif apabila sasaran organisasi tercapai. Bisa terjadi tujuan kegiatan tercapai, tetapi tidak tepat sasaran. Jadi, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat berpengaruh dalam organisasi dan berhubungan dengan tata kerja organisasi secara keseluruhan. Memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja, di mana manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam tercapainya suatu tujuan dalam organisasi tersebut.